Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya bab 2 yang berjudul struktur sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi untuk mengatur proses yang ada. Sistem operasi bertanggung jawab kepada aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Yang pertama, membuat dan menghapus. Kedua, menghentikan proses sementara dan melanjutkan. Ketiga, menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Manajemen memori utama. Memori utama adalah sebuah array besar berukuran word atau bit, di mana array mempunyai alamat tertentu. Memori adalah penyimpanan yang dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Isi memori akan hilang apabila mengalami kegagalan sistem. Aktivitas manajemen memori. Pertama, menjaga bagian-bagian memori. Kedua, memutuskan proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruangan memori. Tiga, mengalokasikan dan mendialokasikan ruangan memori jika diperlukan. Manajemen file. Manajemen file adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuat user. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file. Pertama, pembuatan dan penghapusan file. Kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Ketiga, primitif-primitif yang mendukung untuk manipulasi file dan direktori. Keempat, pemetaan file ke memori sekunder. Kelima, backup file ke media penyimpanan yang stabil. Manajemen I/O. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas sistem I/O sebagai berikut. Pertama, sistem buffer caching antarmuka device hardware umum. Drive untuk device hardware tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Beberapa sistem komputer modern menggunakan disk untuk media penyimpanan online, file, pemrograman maupun data. Aktivitas-aktivitas manajemen penyimpanan sekunder. Yang pertama, pengaturan ruangan bebas. Kedua, alokasi penyimpanan. Ketiga, penjadwalan disk. Sistem jaringan. Sistem atau disebut juga sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock bersama-sama. Contohnya seperti akses komputer yang bersamaan. Kedua, mengakses sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama akan memberi keuntungan dalam meningkatkan kecepatan komputasi, meningkatkan ketersediaan data, meningkatkan kehandalan sistem. Sistem COM interpreter. Beberapa perintah yang dimasukkan ke sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol. Manajemen dan pembuatan proses, penanganan I/O, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, akses sistem file, proteksi jaringan. Layanan sistem operasi menyediakan layanan untuk programmer, eksekusi program, operasi I/O, manipulasi sistem file, komunikasi, mendeteksi kesalahan, fungsi tambahan yang ada tidak digunakan untuk membantu user, mengalokasikan sumber daya, akuntansi, proteksi. Sistem sel menyediakan antar muka antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Tiga metode yang umum digunakan untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi, yaitu melewati parameter melalui register, menyimpan parameter pada tabel yang disimpan pada memori, push penyimpanan parameter ke stick. Jadi contohnya experimenter for cell, register user parameter for table, for cell. Operasi sistem. Sistem sel dapat dikelompokkan dalam 5 kategori. Pertama, kontrol proses. Kedua, manipulasi file. Ketiga, manipulasi device. Keempat, informasi lingkungan. Kelima, komunikasi. Kontrol proses. Yang pertama,
mengakhiri dan membatalkan. Kedua, mengambil dan eksekusi. Ketiga, membuat dan mengeset atribut proses. Keempat, wait for time. Kelima, wait event, signal event, mengalokasikan dan membebaskan memori. Yang kedua, manipulasi file. Langkah-langkahnya adalah 1. Membuat dan menghapus file. 2. Membuka dan menutup file. 3. Membaca, menulis, mereposisi file. Keempat, menentukan dan mengeset atribut file. Ketiga, manipulasi device. Yang manipulasi device meminta dan membebaskan device membaca, menulis, dan mereposisi file, menentukan. Keempat, informasi lingkungan. Informasi lingkungan adalah mengambil dan mengeset waktu atau tanggal, mengambil dan mengeset data, mengambil atau mengeset proses. Yang terakhir, komunikasi. Komunikasi adalah membuat dan menghapus komunikasi, mengirim dan menerima pesan, mentransfer struktur informasi. Sistem programming. Sistem program adalah masalah yang relatif kompleks namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori antara lain. Pertama, manipulasi file, status informasi, modifikasi file, bahasa pemrograman yang mendukung, pemanggilan dan eksekusi program, komunikasi, program-program aplikasi. Struktur sistem informasi. Struktur sistem MS atau DOS adalah sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi tersebut sangat kecil. Sistem ini jarang dipakai. Kedua, struktur sistem Unix. Sistem ini juga terbatas pada fungsi perangkat keras dan struktur terbatas. Unix hanya terdiri atas 2 bagian, yaitu kernel dan program sistem. Ketiga, pendekatan terlapis. Teknik pendekatan terlapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top-down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Keempat, mesin virtual. Konsep dasar dari virtual ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan terlapis. Konsep ini memberi sedikit tambahan beberapa antarmuka yang menghubungkan perangkat keras dengan kernel untuk tiap-tiap proses. Keuntungan dan kerugian konsep mesin virtual adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya langsung. Kedua, sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Ketiga, konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tidak pada mesin yang sebenarnya. Java merupakan sistem yang menggunakan implementasi mesin virtual. Mengimplementasikan Java menggunakan kode bit. Contohnya seperti kita membuat program dari Java. Baiklah, sekian, terima kasih. Dan saya akan lanjutkan ke bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.